Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel catatan Honda. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mempraktekkan Jupyter Notebook sebagai ID tempat kita membuat coding bahasa Python. Ya. Untuk pertama yang harus kita lakukan tentu kita memanggil dulu Anaconda Prompt. Langkah yang kedua, kita sebelumnya sudah membuat environment lingkungan TF latihan, maka kita aktifkan dulu TF latihan kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan tempat kerja kita, latihan kerja kita. Nah, pada kesempatan ini latihan yang akan kita lakukan di D, latihan TensorFlow. Kita copy sehingga kita masuk ke D, kemudian nah, berarti kita masuk di directory TensorFlow sehingga nanti seluruh kerja kita tersimpan di latihan TensorFlow. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memanggil Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah ID atau tempat kita melakukan pengkodean. Nah, untuk sebelumnya ini udah ada file ya, NumPy Pandas, kemudian ada file barang CSV dan pertumbuhan CSV. Tapi sebelum kita masuk bagaimana kita menggunakan NumPy Pandas, kemudian barangkali nanti Matplotlib gitu ya. Sebelumnya kita akan belajar bagaimana menggunakan Jupyter Notebook ini. Jupyter Notebook pertama ini adalah filenya. Tapi kalau kita mau menggunakan yang baru, kita bisa menggunakan new, kemudian Python 3. Nah, ini adalah sel yang aktif. Jadi ketika kita akan mengisi misalnya import NumPy snp, kemudian setelah kita ketik, kita run. Nah, ini adalah model kita mengerun langsung, atau bisa juga misalnya nanti A misalnya sama dengan 5, kemudian kalau kita enter dia turun ke bawah, B sama dengan 2, C sama dengan A tambah B, kemudian kita panggil C. Selain kita menggunakan run di atas, kita juga bisa menggunakan shift enter ya, shift enter. Nah, shift enter berarti langsung, atau kita juga bisa menggunakan seperti tadi lagi, klik run, dia akan turun ke bawah. Nah, ini bagaimana kita proses merun dari sel. Nah, kemudian kita bisa menyimpan filenya dengan mengklik di Untitled ini. Kita buat nama filenya Jupyter First ya, kita rename, otomatis dia sudah tersimpan ya. Nah, kemudian di sini kalau bisa kita lihat lagi, misalnya kita mau membuat catatan misalnya ya, maka kita gunakan tanda # ya, catatan 5 dikurang 2 ya. Jadi kita panggil lagi D sama dengan A dikurang B, kemudian kita panggil D
bisa kita gunakan run atau kita gunakan shift control juga bisa. Maka hasilnya adalah 3. Ini kita sudah menyimpan namanya filenya Jupyter First. Kemudian yang perlu kita kenal juga adalah perintah cell. Ini jika kita menginsert di atasnya atau kita mau menginsert di bawahnya ya. Nah, di bawah dan di atas. Kemudian ada cell ini juga bisa kita run ya. Apakah kita mau merun yang di atas atau merun yang di bawah, atau langsung run sama juga dengan perintah seperti ini ya, run. Nah, juga. Nah, kemudian yang perlu kita kenal juga di sini ada coding ya, ada markdown, ada heading ya. Kode adalah ini ya, kalau kita menggunakan kode pengkodean untuk eksekusi, kemudian markdown untuk catatan ya, sama dengan heading misalnya ya. Misalnya markdown, maka kita ganti markdown, kita enter. Nah, seperti ini ya, markdown jadinya. Kemudian yang perlu kita ketahui dengan menggunakan Jupyter ini adalah ini perintah sama ya, simpan, mengcut, memotong, menyengkopi. Yang perlu kita ketahui juga adalah di sini sebelumnya kita udah ada file ya. Nah, kalau kita mengklik, kalau kita mau memanggil file yang udah ada, kita tinggal klik ya, numpy. Jadi numpy semuanya udah ya, numpy semuanya sudah ada ya. Ini filenya berarti udah ada gitu. Yang perlu juga kita kenali dalam hal ini adalah kalau saudara mau mengupload gitu. Misalnya ada file di tempat lain, saudara bisa mengupload misalnya ya. Nah, bisa mengupload ya. Nah, terserah saudara ya di mana mau menguploadnya gitu ya. Misalnya nih kita open misalnya ya, bisa aja. Kemudian kita upload ya. Nah, ini kalau kita mau mengupload supaya dia ada di folder kita ya. Jadi kalau saudara lihat di sini adalah folder kita yang aktif ya. Nah, ini tergantung nanti saudara menggunakan yang mana foldernya gitu. Kalau saya nanti folder untuk selanjutnya adalah folder latihan tensor. Kalau kita lihat di sini dia seperti ini ya. Folder kita, kemudian di semuanya ada di sini. Kalau kita mau ngambil folder yang lain bisa juga. Yang perlu kita kenal juga adalah kita udah memanggil 3 tadi ya. Kita bisa mematikan ya. Kalau kita shutdown berarti dia udah selesai. Kalau kita udah selesai ya. Nah, shutdown kita tinggal tutup aja ya. Kita tinggal tutup. Nah, tapi kalau saudara menutup menggunakan logout, nanti saudara nanti akan kembali mau masuk agak kesulitan. Jadi sekarang begini, anggaplah kita logout gitu ya. Saudara udah ter-logout gitu. Kemudian kita mau memanggilnya lagi gitu. Nah, maka dia akan minta token password. Maka saya sarankan di shutdown aja lewat running text di sini, shutdown ya. Nah, dia akan meminta password gitu. Atau kalau kita panggil juga misalnya file yang lain juga dia minta password. Terus bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Maka saudara bisa mencari passwordnya di sini, di tokennya itu ya. Nah, saudara copy di token ini. Kemudian saudara masukkan, kemudian login. Nah, kita udah masuk lagi, berarti kita udah login lagi ya. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan Jupyter Notebook ya. Untuk lengkapnya saudara bisa masuk ke Jupyter.org ya. Jupyter.org, kemudian saudara bisa lihat di Jupyter Notebook ya. Nah, di sini ada bagaimana menggunakan Jupyter Notebook lebih lengkapnya ya.
Sangat jelas ya penjelasan tadi. Untuk menutup pertemuan kita ini, saudara bisa langsung quit dari Jupyternya. Ya, berarti udah selesai. Kemudian kita masuk ke ini Anaconda Form. Ya, berarti udah kembali dia. Ya, jadi saudara tinggal exit aja ya. Selesai semuanya. Demikian pertemuan kita, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.